pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu di minggu terakhir di bulan Mei, tanggal 31. Di sini ada Koko Yohanes dan Ko Deni. Ya. Nah, adik-adik, kita kan udah lama nih tinggal di rumah saja hampir 2 bulan. Ya, mudah-mudahan pandemi penyakit ini berlalu. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan jaga kita selalu. Kalian sehat-sehat kan? Sehat, good. Dapat jempol, ya. Kita menyanyi lagu sebelum kita ibadah pada hari Minggu ini, ya. Kita mulai yuk, Koko Yohanes ya. Pada hari Minggu ini kami datang padamu. Tuhan sudah berikan berkat pada minggu yang lalu. Kami puji kecintaan Tuhanku. Bisa nggak? Itu lagu sekolah minggu yang lama, waktu zaman Ko Deni masih kecil. Ya, kita nyanyi sekali lagi ya. Pada hari Minggu ini. Ulang ya, yuk Ko Yohanes. Pada hari Minggu ini kami datang padamu. Tuhan sudah berikan berkat pada minggu yang lalu. Kami puji kecintaan Tuhanku. Ya, semua karena cinta Tuhan kita ada di sini. Kita sehat, kita diberi berkat setiap hari. Sampai minggu ini kita berbakti. Kita menyanyi lagu, ya, karena kita sudah lewatin Paskah, lewatin kenaikan Tuhan Yesus. Kita sudah lewatin hari ini tentang apa? Nah, nanti adik-adik dengar ya firman Tuhannya, yaitu tentang sebuah hari ke-50. Kita mau nyanyi satu lagu, ku menang bersama Yesus Tuhan ya. Karena Tuhan sudah menang, kita hidup ya. Ayo yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Turun kali koyo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya, ya kita menang ya Koko Yoyo ya. Iya pasti menang. Kita mau berdoa ya sebelum kita mulai kebaktian kita. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lewati. Terima kasih untuk Papa dan Mama.
Terima kasih untuk saudara-saudara kami. Terima kasih untuk semua, walaupun kami tidak kemana-mana, di rumah saja, tapi berkat Tuhan terus mengalir. Hari ini, di hari perhentian Tuhan, kembali kami datang di rumah Tuhan. Walaupun ibadah kami, ibadah anak online, tapi kami bersyukur Tuhan senantiasa hadir dengan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami. Ketika kami memuji, mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, di tengah anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagi satu lagu di mana Tuhan memberikan kita roh, yaitu Roh Kudus, ya, yang terus membakar hati kita. Seperti Olimpiade tuh, adik-adik. Kalau Olimpiade kan apinya nggak pernah padam, ya. Baik Olimpiade maupun PON kalau di Indonesia, ya. Nah, itu apinya nggak pernah padam karena selalu ada yang membakar senantiasa. Nah, kita juga punya api yang nggak pernah padam, ya. Jadi kita semangat terus, ya. Yuk kita menyanyi. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku, api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Lebih cepat. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku. Nah, Dedek, hatinya udah kebakar belum? Ya, tetap kebakar ya. Jadi kita dengar firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Nah, Dedek, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi. Yaitu kita siapkan hati kita, yaitu lagu Roh Kudus yang manis. Nah, kan lagunya lagu baru ya. Kita, Kode ini sama Ko Yohanes akan pelan-pelan dulu nyanyinya supaya kalian bisa ikuti. Ya, supaya kita bisa mendengarkannya dan kita boleh memuji, ya, walaupun dengan suara pelan tetapi dengan sungguh-sungguh hati, sehingga kita siapkan firman Tuhan. Ya, mari yuk Ko Yohanes kita mulai. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulang ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Refrennya kita ulang ya. Roh Kudus yang manis,
Mari adik-adik, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Kau sudah kirimkan Roh Kudus-Mu yang manis kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, urapi Cici Lani yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu saja yang disampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Cita. Pagi Cilani. Selamat pagi adik-adik semua. Cita, Ya, hari ini cantik sekali. terima kasih. Cilani juga. Terima kasih Cita. Cita, Ya, tahu nggak hari ini Cici mau cerita apa? belum tahu. Belum tahu ya? Iya. Oke. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 24. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 47 dengan tema Allah memenuhi janjinya pada hari Pentakosta. Cita, Ya. Cici mau tanya nih. Hmm. Tuhan Yesus naik ke surga pada hari yang keberapa? Hari ke-40. Ih, benar sekali. Cinta memang pintar. Benar adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan memberikan kuasanya kalau Roh Kudus turun. Dan mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus. Cita, Ya. ketika murid-murid menantikan Roh Kudus. Roh Kudus, murid-murid ada di mana? Nggak tahu. Iya, Tuhan Yesus berpesan, adik-adik, kalau murid-murid harus berada di Yerusalem. Mereka harus diam-diam di Yerusalem, Cita. Oke. Iya, sambil menantikan datangnya Roh Kudus itu. Lalu Cita, pada saat murid-murid menantikan Roh Kudus, apa yang murid-murid lakukan? Mereka berdoa. Ih, pintar, benar adik-adik. Ketika murid-murid menantikan janjinya Tuhan itu, mereka bertekun bersama dan berdoa bersama. 10 hari kemudian tibalah hari Raya Pentakosta. Cita tahu nggak? Pada hari Raya Pentakosta itu di Yerusalem sangat meriah sekali, sangat ramai sekali. Oh ya? Ada apa ya Cita ya? Nggak tahu. Ya, Cita nggak tahu melulu ya adik-adik ya. Ih, pada waktu itu bangsa Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk mengucap syukur Cita. Oh, Iya, mereka mengucap syukur apaan sih? Cita tahu nggak? kan nggak tahu. Oh, iya ya, Cita nggak tahu ya. Oke, Cici kasih tahu. Mereka mengucap syukur atas panen yang mereka dapatkan. Oh, Jadi mereka datang ke Yerusalem dengan membawa hasil panen pertama mereka ke Bait Allah Cita. oh gitu. Iya. Nah, pada hari raya Pentakosta itu juga Tuhan Yesus menepati janjinya. Yuk kita lihat filmnya Cita. Oke. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berdiri di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus.
Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam. Penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Aku akan memperlihatkan mukjizat di langit dan tanda-tanda ajaib di bumi, darah dan api, juga gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi merah seperti darah. Kemudian hari yang besar dan mulia dari Tuhan tiba. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Hai orang Israel, dengarkan kata-kata ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah dipilih Allah. Itu telah dinyatakan Allah kepadamu dengan mengadakan hal-hal yang ajaib dan tanda-tanda ajaib melalui Yesus. Yesus telah diserahkan kepada kamu berdasarkan rencana Allah. Dan kamu dengan bantuan orang jahat telah membunuh Yesus dengan menyalibkannya. Tapi Allah telah membangkitkan dia dari kematian dan membebaskan dia dari penderitaan kematian. Kematian tidak mungkin menahan Yesus. Yesuslah yang dibangkitkan Allah. Kami semua adalah saksinya. Yesus telah diangkat ke surga. Allah telah memberikan Roh Kudus kepada Yesus. Sekarang Yesus mencurahkan Roh Kudus itu. Dan itulah yang kamu lihat dan kamu dengar. Daud bukanlah yang terangkat ke surga, tetapi yang mengatakan, Allah berkata kepada Tuhanku, duduklah di tempat yang paling terhormat di surga. Aku akan menempatkan musuh-musuhmu takluk kepadamu. Biarlah semua orang Israel tahu bahwa Allah telah menetapkan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus yang dijanjikan. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Adik-adik, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mendapat sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Mereka menjadi sangat bersukacita. Dan hati mereka pun menjadi sangat bersemangat. Roh Kudus membakar hati mereka. Sehingga Petrus yang tadinya takut, kemudian dia bersembunyi, bahkan dia juga menyangkal Tuhan Yesus,
Hari ini setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia menjadi kuat dan berani. Dan dia bisa bersaksi. Dan Cita, Ya? tahu nggak? Ketika Roh Kudus bekerja, pada saat Petrus berkhotbah, ada berapa orang yang diselamatkan? Berapa ya? Banyak sekali, Cita. Banyak? Iya, ada 3.000 orang bertobat hari itu. Wow. Iya. 3.000. Iya, Cita. Ada 3.000 orang yang bertobat. Dan mereka pun diampuni dosanya. Oh gitu. Iya, dan mereka dibaptis loh. Wah, 3.000 orang dibaptis. Benar, banyak sekali. Cita, Ya, pada saat mereka menerima Tuhan Yesus dan dibaptis ya. dan mengaku dosanya, maka Roh Kudus pun ada pada diri 3.000 orang itu. Oh, semua dapat. Dapat semua, dan itu adalah jemaat mula-mula. Ya. Cita, Ya. sama seperti para murid ketika jemaat mula-mula ini penuh dengan Roh Kudus, jemaat mula-mula ini pun juga penuh dengan sukacita. Dan Roh Kudus juga membakar hati mereka. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka penuh dengan semangat. Semangat buat apa? Iya, mereka belajar dari para rasul. Oh gitu. Iya, dan setiap hari mereka berkumpul bersama di Bait Allah dalam pengajaran bersama dengan para rasul. Cita tahu nggak? Pada waktu itu mereka bukan hanya berkumpul dan berdoa saja dan belajar saja, bukan. Oh, bukan diam-diam aja. Bukan, tetapi mereka juga saling membagikan berkat. Setiap hari mereka memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Kemudian mereka berbagi Sama tetangga. sama mereka semua. Oh, gitu. Begitu. Dan bahkan Cita, Ya. ada yang menjual hartanya. Iya. Dan hartanya itu juga dibagikan untuk mereka yang membutuhkannya sesuai dengan keperluan mereka. Begitu adik-adik. Adik-adik dan Cita. Tuhan sudah memenuhi janjinya. Ya, betul. Ya, dan janji Tuhan itu berlaku sampai sekarang. Oh ya? Iya, kita baca yuk. Yuk. Ada ayatnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Kita baca sama-sama adik-adik. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi, Cita, janji itu bukan hanya untuk murid-murid pada waktu itu saja, tetapi sampai hari ini janji itu berlaku, Cita. Wah. Oke. Iya, Tuhan Yesus sangat baik kan? Iya. Jadi, adik-adik, kalau kalian belum menerima Tuhan Yesus, sekaranglah waktunya kalian minta ampun kepada Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus di dalam hatimu. Maka Roh Kudus akan tinggal di hati kalian semua. Dan bagi kalian yang sudah menerima Tuhan, berani menjadi saksi Tuhan, karena Roh Kudus sekarang ada dalam diri kalian. Cita, Ya. saat ini kita kan disuruh diam-diam nih di rumah. Iya. Sama seperti murid-murid waktu itu suruh diam-diam di Yerusalem. Iya. Kalau kita kan karena pandemi COVID-19, benar Iya. nggak? Iya, benar kan? Nah, meskipun kita disuruh diam-diam di rumah, Cita, kita juga bisa loh jadi saksi-saksinya Kristus. Bagaimana? Ya, caranya kita akan tetap di rumah, tidak bertengkar dengan kakak ataupun adik. Ya, kita harus rukun-rukun sama saudara-saudara kita. Terus kita juga harus mematuhi nasihat
mama papa kita. Oh, Iya. Lalu Cita, ya. kita juga bisa menjadi saksi Kristus loh meski di rumah. Bagaimana? Kita doakan mereka yang sakit supaya disembuhkan. Oke. Terus mereka yang sedih dihiburkan. Oke. Ya, terus mereka yang takut dikuatkan. Ya, jadi Cita juga bisa loh berbagi, Bagaimana? bersaksi dengan cara berbagi. Bagaimana? Caranya, kalau Cita punya tabungan, sebagian dari tabungan Cita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, Cita juga bisa, sebagian tabungan Cita itu Cita kirim ke gereja. Nanti di gereja, uang yang sudah terkumpul itu akan dibelikan sembako. Oh, gitu. Iya, dibikin masker, dibikin hand sanitizer untuk dibagi-bagikan. Itu Cita. Jadi sampai sekarang kita masih bisa bersaksi meskipun hanya di rumah. Nggak usah pakai keluar ya. Iya, mari adik-adik, kita menantikan janji Tuhan dan kita terima Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama adik-adik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, hebat nih nyanyinya. Nanti nyanyi lagi ya sebelum kita tutup kebaktian kita. Adik-adik sekarang mau persembahan. Ya, adik-adik siapkan persembahannya. Yang biasanya taruh di celengan yang sudah dibuat, ditaruh. Nanti kumpulkan pada waktu kita ketemu lagi di sekolah minggu, di kebaktian anak. Yang di sekolah Pintu Besi, di pembangunan maupun di gereja. Nah, kita mau nyanyi satu lagu ya, bantuin ya. Cici koko. Sekarang bersyukur. Ayo Ko Johannes. Lagu bersyukur. Bersyukur, bela syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bela syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Kita mau berdoa adik untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah peliharakan kami dan Tuhan sudah berikan berkat. Dan ketika kami memberikan berkat yang tak seberapa ini, Tuhan pakai dan Tuhan kuduskan untuk kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar ibadah akan selesai, Tuhan tetap hadir dengan Roh Kudus-Mu setiap waktu, setiap saat dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Nah kakak-kakak, cici, koko, nyanyi lagi yang tadi lagunya ya. Terus kita kode ini mau tutup.
Adik-adik, kebaktian anak online sudah mau selesai. Tapi sebelumnya kita mau tutup dalam doa. Ya, nanti habis doa kita menyanyi Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kebaktian anak online boleh selesai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan Tuhan taruh dalam hati kami, dan Roh Kudus mengurapi kami sehingga semakin hari, semakin kami boleh mengerti dan memahami. Dan kami boleh melakukannya menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami minggu depan di kebaktian anak online berikutnya. Tuhan juga yang selalu menolong kami, menolong bangsa dan negara kami ketika kami semua mengalami wabah penyakit pandemi ini. Biarlah itu segera berlalu karena tangan kasih Tuhan yang begitu setia. Tuhan juga memberikan kami kesehatan ekstra sehingga kami boleh melewati semuanya ini. Dan kami boleh berkumpul kembali memuji Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih untuk orang tua kami, terima kasih untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, terima kasih untuk gereja dan bangsa dan negara kami. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Terpujilah namamu Tuhan. Kita nyanyi Bapa terima kasih ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Ya, selamat siang adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.